wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, gimana? Baik semuanya, salam sejahtera. Sebelumnya terima kasih kepada kalian semua karena telah menyempatkan waktunya datang pada siang ini. Di sini kami berdua akan mempresentasikan penyuluhan mengenai pentingnya mencegah kehamilan tidak diinginkan. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya namanya Dewi Novianti dan partner saya. Oke, sebelum mulai ke pembahasannya di sini kelompok kami mempunyai brosur yang mungkin aja bisa kalian baca nanti ketika kami berdua melakukan pembahasan ya. Oke, sebelumnya ini udah sering dengar gak sih kayak kehamilan di luar nikah gitu? Oke, ada yang tahu nggak KTD itu atau kehamilan tidak diinginkan itu apa? Jadi, KTD atau kehamilan tidak diinginkan merupakan kehamilan saat dimana salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan tidak menginginkan terjadinya kehamilan sama sekali, atau kehamilan yang sebenarnya diinginkan tapi tidak pada saat itu. Kemudian, KTD sebenarnya dapat pula terjadi pada pasangan yang telah menikah karena pasangan tersebut belum merencanakan kehamilan. Namun, kasus KTD yang sering menjadi sorotan publik dapat menjadi perhatian, yaitu kasus KTD yang terjadi pada remaja. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan nih tentang penyebab terjadinya KTD yang di sini bisa terjadi karena yang pertama pemerkosaan, yang kedua seks bebas atau seks pranikah, yang ketiga kegagalan memakai alat kontrasepsi, yang keempat kepercayaan terhadap mitos-mitos seperti berhubungan seksual sekali tidak akan menyebabkan kehamilan, meminum alkohol dan lompat-lompat pada berhubungan seksual dapat menyebabkan sperma tumpah kembali sehingga tidak akan menyebabkan kehamilan. Dan untuk yang terakhir itu pengaruh lingkungan. Tahu nggak sih kenapa remaja tuh bisa yang paling terkait gitu terhadap kehamilan di luar nikah tuh? Kayak rata-rata remaja yang sering terkena kehamilan di luar nikah. Tahu nggak kenapa? Oke, saya lanjut ya terkait tadi remaja. Kenapa sih berisiko banget terkena kehamilan yang tidak diinginkan? Karena masa remaja merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Kemudian pola tingkah laku remaja juga dipengaruhi oleh pertumbuhan sosial dan pola kehidupan masyarakat yang nantinya menentukan kehidupan pribadi remaja. Oke, di sini juga ada nih beberapa karakteristik remaja yang berpotensi menyebabkan terjadinya KTD. Yang pertama, ada masa remaja. Nah, yang masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas, sehingga pengaruh lingkungan yang tidak baik atau kurangnya informasi yang benar menyebabkan permasalahan termasuk KTD ini. Untuk yang kedua, ada kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Yang ketiga, ada senang bereksperimentasi. Selanjutnya yang keempat, ada ketidakstabilan emosi. Untuk yang kelima, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Selanjutnya ada kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Untuk selanjutnya yang terakhir ini ada senang bereksplorasi. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan nih ada juga beberapa dampak KTD pada remaja ini. Untuk yang pertama ada tekanan psikologis atau sanksi sosial. Untuk yang kedua ada putus sekolah. Untuk yang ketiga kerentanan terjadinya gangguan pada kesehatan organ reproduksi. Untuk yang keempat ada perasaan malu hingga depresi. Untuk yang kelima ada sensitif atau mudah marah. Dan yang terakhir peningkatan kasus aborsi tidak aman yang mengancam kesehatan akibat terjadinya infeksi yang dapat mengakibatkan peradangan dan
resiko kemungkinan terjadinya mandul bahkan kehamilan. Oke, dari penjelasan saya awal sampai yang tadi cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjut oleh partner saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegah kehamilan tidak diinginkan. Yang pertama itu ada peran orang tua dengan menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak dini. Kemudian membekali anak dengan dasar moral dan agama, berkomunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak-anak. Selanjutnya menjadi tokoh panutan bagi anak. Kedua, ada peran pendidik atau guru. Pertama, memberikan informasi yang benar bagi siswanya terkait masalah yang rentan dihadapi remaja. Kedua, memberikan keleluasaan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menciptakan kondisi sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa. Yang terakhir, bersahabat dengan siswa dengan meningkatkan deteksi dini terjadinya perilaku yang menyimpang pada remaja. Selanjutnya ada peran media dengan menyajikan tayangan yang mendidik dan bukan menjerumuskan. Selanjutnya, tidak menayangkan sinetron atau film yang cenderung memprovokasi remaja untuk melakukan tindakan atau menyimpang termasuk seks bebas. Selanjutnya, bertanggung jawab menyajikan tayangan yang layak untuk ditonton bagi remaja. Dan yang terakhir, adanya rubi khusus dalam media massa atau cetak dan elektronik yang bebas biaya khusus untuk remaja. Terakhir, ada peran remaja itu sendiri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, memperbanyak informasi yang penting dan berguna untuk pengembangan diri, dan lebih berhati-hati dalam menyerap informasi dari sumber yang tidak jelas. Selanjutnya, hati-hati dalam bergaul dan memilih teman, karena bisa jadi teman dekat yang dapat menjerumuskan untuk melakukan seks bebas hingga berujung pada kehamilan tidak diinginkan. Kemudian di sini juga pasti ada pertanyaan, bagaimana bila sudah terjadi kehamilan tidak diinginkan? Sebaiknya beritahukan kehamilan yang terjadi kepada orang yang dipercaya, terutama kepada orang tua dan kedua belah pihaknya. Yang kedua, terkadang solusi dinikahkan selalu muncul dari orang tua. Padahal pernikahan dalam kasus ini bukan satu-satunya solusi bagi remaja belum berumur 19 tahun. Dan yang terakhir, konseling adalah solusi terbaik mengatasi kehamilan tidak diinginkan. Untuk segeralah cari pelayanan konseling untuk masalah ini yang ada di daerah kalian. Dengan melakukan konseling, remaja perempuan yang mengalami KTD memiliki hak untuk memutuskan pilihan yang terbaik yang akan dilakukan terhadap kehamilannya. Saya mau tanya Kak, apa sih yang bakal kakak lakuin kalau misalkan teman, saudara, atau orang yang kakak kenal itu hamil di luar nikah? Di sini saya akan bertanya, stigma apa saja yang kakak pegang tentang remaja yang hamil di luar nikah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Misma terlebih dahulu. Pertanyaannya tadi, apa yang terjadi, apa yang akan saya lakukan ya jika keluarga atau teman saya mengalami kehamilan tidak diinginkan? Apabila orang sekitar saya ada yang hamil di luar nikah, yang pertama yang saya akan lakukan adalah memberikan dukungan moral agar dia tidak merasa semakin tertekan. Karena jika dilihat dari faktor usia, remaja menurut saya secara mental juga belum siap. Jangankan usia remaja, di usia matang saja mungkin masih belum ada yang siap ya mentalnya. Jadi mungkin tahapan yang akan saya lakukan pertama yaitu membantu mencari sumber daya dan informasi yang diperlukan seperti klinik kesehatan remaja dan sebagainya. Yang kedua, mendorong pembicaraan terbuka dengan keluarga. Jadi gimana caranya anak itu bisa terbuka dengan keluarga. Yang ketiga, mendiskusikan opsi yang tersedia. Contohnya, dia memilih pernikahan atau menjadi orang tua tunggal. Yang keempat, mengingatkan pentingnya pendidikan di masa depan. Jadi jangan sampai dia itu putus cita-citanya gitu ya, biar enggak menyesal setelah melakukan itu. Yang terakhir, menjaga kerahasiaan dan menghormati privasi mereka. Jadi jangan sampai diumbar-umbar ceritanya seperti itu aja. Oke, di sini saya mau jawab pertanyaan dari Fadil tadi ya. Ketika mereka melakukan hal tersebut dan terjadilah kehamilan di luar nikah, maka kehidupan mereka otomatis akan berubah. Ya, dan mungkin
mereka terhambat. Atau mereka bisa saja merelakan masa depannya demi untuk mengurus anak yang belum tentu mereka siap secara mental untuk mengatasi semuanya itu. Selanjutnya, tapi kita juga harus ingat stigma-stigma yang berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan mental remaja mengalami kehamilan di luar nikah ini. Penting untuk kita melakukan suatu penting bagi kita menghilangkan stigma ini dan memberikan dukungan positif terhadap mereka. Misalnya mereka ini merasa didengar oleh kita dan memberikan kesempatan untuk meraih masa depan yang sukses dan bahagia. Mungkin itu jawaban dari saya tadi pertanyaan Pak. Oke, tak terasa kita sudah di ujung pembahasan. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di sini saya punya kesimpulan nih terhadap tadi KTD kejadian yang diinginkan. Bagi remaja, mulailah untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena masa depan berada di tangan remaja tersebut. Hargailah dirimu sendiri dan mulai belajar untuk mempertimbangkan segala tindakan dengan masak-masak dan jangan menutup diri terhadap nasihat atau masukan positif dari lingkungan sekitar. Dan kehamilan yang tidak diinginkan dapat memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami berdua paparkan mengenai pembahasan di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam